Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayat dan memberikan hadiah kepada kita, anugerah yang besar kepada kita dengan menghadirkan kita, dan Allah memberikan keberuntungan kepada kita sekalian, dan Allah senantiasa memberi, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya enggak berlalu satu detik pun di siang hari ataupun malam hari, melainkan Allah selalu dengan besar-besaran memberi kepada hambanya, memberikan anugerah, mengangkat derajat, dan memberikan segala pemberian yang besar kepada orang-orang yang dikehendaki dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mencekal anugerah dari Allah taala apabila Allah taala ingin memberi kepada hambanya. Dan inilah salah satu bentuk pemberian tersebut, adanya haul yang semacam ini di negeri kita, yang mana mengenang daripada haul yang mulia Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, dan acara-acara yang semacam ini merupakan salah satu dari hari-harinya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan wa dzakirhum bi ayyamillah, untuk mengingatkan manusia akan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, mengenang hari-hari anugerah yang Allah taala berikan kepada para kekasihnya, kepada para nabinya, kepada para walinya, mengenang anugerah hidayat yang Allah Subhanahu wa taala, mengenang orang-orang yang menempuh jalan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala dan jalan kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menulis dari takdir kita dalam tulisan Allah yang terdahulu, menghadirkan kita di tempat yang semacam ini, menyimak, mendengar, dan menerima anugerah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di zaman beliau, ini haul yang ke-113 tahun, di zaman beliau banyak hartawan, ada orang-orang kaya, tidak sedikit, banyak orang-orang kaya, hartawan, banyak orang-orang yang bertahta, yang punya kedudukan. Akan tetapi dari semua hartawan, orang-orang kaya, saudagar, pejabat, raja-raja yang ada di dunia di zaman tersebut, nggak ada yang dikenang, nggak ada yang disebut, kecuali sedikit dari mereka. Beda dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, 113 tahun, lihat kumpulan yang semacam ini. Perayaan beliau bukan hanya di Solo, di Hadramaut, di Afrika, di mana-mana tempat, mengenang daripada haul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan bin Abdullah Al-Habsyi. Ini adalah sebuah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bagaimana wasiat beliau terus dibaca, nasihat beliau terus dikumandangkan, syair-syair beliau dan simtud durar maulid beliau, Masya Allah, senantiasa menyebar, bukan cuma di Hadramaut ataupun di Solo ataupun di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, menyebar daripada ilmu dan akhlaknya beliau. Ini ketahuilah, ini anugerah yang Allah taala berikan kepada para kekasih, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, apabila aku ditaati aku ridha, apabila aku ridha aku berikan berkah, dan apabila aku memberikan berkah, keberkahanku tiada akhirnya. Bukan keberkahan Allah bukan berakhir setahun terus habis, 2 tahun habis, 10, 20 tahun terus habis, lah 113 tahun sampai sekarang masih berlanjut keberkahan dari Allah taala, dan gak ada akhir daripada keberkahan yang Allah taala berikan kepada para kekasih orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam khafifin nas min miskini qadim tala min safatil yaqini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali fa inna faidha fadlihi fin nasi jalla ani tagyidi wal qiyasi turguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Berapa banyak wali-wali yang tersembunyi di antara manusia, orang enggak kenal dia, padahal dia telah meminum daripada minuman tauhid, anugerah, ma'rifah, pengenalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dianggap remeh di khalayak, di hadapan masyarakat, padahal dia agung dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berkat dia Allah taala angkat bala dan musibah dan bencana dari umat manusia ini. Dan berapa banyak nasihat yang kita dengar di majelis ini, mulai dari Roha kemarin dibacakan kalamnya para ulama, nasihat para ulama, bimbingan para ulama, dan juga qasidah yang dibacakan yang penuh dengan hikmah. Ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di majelis yang mulia ini. Dan ketahuilah bahwasanya dunia yang kita ada di dalamnya ini, di dalamnya ada pernak-pernik, dan orang yang sibuk dengan pernak-pernik dunia ini banyak.
tapi asal tahu saja bahwasanya gul mata'ud dunya galil, pernak-pernik duniawi, aksesoris duniawi, semua yang ada di dunia ini itu adalah hal yang kecil, hal yang recehan. Sungguh rugi orang yang merasa puas hanya dengan recehan saja. Segala tahtanya, segala hartanya, segala kedudukannya, segala popularitas, semua itu adalah recehan, pernak-pernik yang kecil, aksesoris yang kecil. Sungguh rugi orang yang merasa puas, merasa cukup, merasa ridha, merasa gembira, merasa bangga dengan hal yang recehan tersebut. Akan tetapi ketahuilah yang agung dari dunia ini adalah hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Rasulullah, hubungan kita melalui mereka para aulia, para salihin yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisannya mereka apa? Yang didapat para salaf tersebut, para wali-wali, warisan yang mereka dapat bukan uang, bukan harta. Warisan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam khusyuk mereka, dalam cita rasa mereka, di dalam ketakwaan dan istiqamah mereka. Dan kita mendengarkan dari ucapan-ucapan mereka yang menggetarkan hati, yang menggetarkan jiwa, yang memanggil kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka para kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak menatap apapun, yang mereka lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat apapun daripada apa-apa yang ada di dunia ini. Yang mereka saksikan, yang mereka ingat, yang mereka sebut, yang mereka agungkan adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan di dalam cara membangun hubungan kita kepada Allah dan membangun hubungan kita kepada makhluknya Allah Ta'ala, ada dua cara membangun hubungan kita kepada Allah, membangun hubungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ini merupakan rangkuman, ringkasan dari apa yang diucapkan oleh para wali-wali lainnya, dari para salihin, semuanya pun berucap dengan ucapan dan irama yang sama. Mereka mengatakan bahwasanya kun ma'al haq ka'anla khalq, jadilah kamu bersama al-haq, bersama Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu bermuamalah, bersikap kepada Allah, seolah-olah tidak ada makhluk sama sekali. Jangan pedulikan makhluk sama sekali di dalam kamu menjalin hubunganmu kepada Allah taala. Bersikap kepada Allah seolah-olah tidak ada makhluk. Jangan anggap makhluk apapun juga. Bersikaplah kepada Allah taala seolah-olah tidak ada apapun kecuali Allah taala. Dan saat kamu bersikap kepada makhluk, bermuamalah kepada makhluk, ka'an la nafs, seolah-olah tidak ada nafsu. Hilangkan nafsumu, injak nafsumu, lupakan nafsumu. Dia mau rugi, ya seolah-olah tidak ada dia. Tetapi kita menjalankan hak orang lain dengan sebenar-benarnya ketika kita bersikap dan bermuamalah kepada makhluk lain. Wahakadha kalamnya para rijal, para ulama adalah seputar hal ini di dalam hubungan kepada Allah dan hubungan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah menjalankan daripada hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan oleh para ulama, para pewaris-pewaris tersebut, baik dari kalam yang bersumber dari kalam Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat para ahlillah yang mana mereka merupakan orang-orang yang memiliki rahmat yang besar kepada semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya, nafasnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabdian kepada Allah, al-ubudiyah kepada Allah Ta'ala adalah magam yang paling tinggi. Magam yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah magam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka abdinya Allah, orang yang merasa kalau dirinya adalah budaknya Allah, pelayannya Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jebakan syaitan, dari bisikan syaitan, dari perangkap syaitan, dari arahan-arahan syaitan yang bujuk rayunya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, abdiku, budakku, pelayanku, kamu gak punya kuasa kepada mereka. Kamu gak bisa mempengaruhi mereka, baik dengan ucapanmu, dengan segala hal bujuk rayumu yang ingin membuat mereka tergiur. Mereka gak tergiur, gak terbawa, bahkan gak terpesona.
dengan apapun yang dibawa oleh syaitan tersebut. Kenapa? Sebab mereka abdinya Allah subhanahu wa ta'ala, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang hobi mereka, kesukaan mereka, kekaguman mereka habis untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak tersisa lagi kekaguman buat yang lain atau rasa terpesona kepada hal apapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pernah dulu di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sewun, ada seorang ulama besar, Al-Wali Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Saggaf, yang berasal dari Gaidun. Itu saat hadir majelisnya Al-Habib Ali minta kepada beliau, ayo bicara, ceramah sedikit. Maka beliau pun berbicara bahwasanya beliau menyebutkan rukun daripada pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pondasi dari pengabdian kepada Allah, pondasi daripada ibadat, bahwasanya seorang hamba menyadari kalau dirinya adalah budaknya Allah, pelayannya Allah, dan Allah adalah majikannya. Dan bagaimana sikap budak kepada majikan? Itu orang yang memposisi, sebagaimana ulama mengatakan, orang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi seorang budak di hadapan majikannya, maka nggak bakalan luput kebaikan apapun dari orang yang semacam ini, nggak bakalan luput segala kemuliaan dari orang yang merasa dirinya adalah budak dan pelayannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya itu hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengenalkan kepada anak-anak kita ilmu yang semacam ini, majelis yang semacam ini, sebab ini yang akan memberikan pengamanan kepada mereka, membentengi, mengamankan fikiran mereka, mengamankan akhlaknya mereka, mengamankan moralnya mereka, mengamankan pergaulan mereka di tengah anak-anak kita, keluarga kita, kaum wanita kita, terutama di zaman yang semacam ini, zaman fitnah, zaman bencana, zaman di mana segala macam pendapat berseliweran di antara kita, di antara umat ini. Dan tugas kita adalah kita hadir di majelis ini, kita berharap, kita berdoa, tetapi juga kita berupaya, berusaha ya, dengan mendidik keluarga kita dengan didikan yang benar. Dan apa yang disebarkan, jangan cuma yang disebarkan di dalam rumah-rumah kita hanya siaran-siaran keburukan, siaran riba, siaran namimah, siaran yang mengajak kepada kemungkaran, perzinaan dan semacamnya, waliyadzubillah min dzalik, dari apa yang ada di media sosial ataupun juga apa yang ada di handphone ya, yang mana semuanya ini tidak membawa apa-apa kecuali kerusakan, mengajarkan kerusakan. Kalau kita pasrahkan pendidikan anak-anak kita, tidak kita didik mereka dengan benar, kita pasrahkan begitu saja, biar mengalir begitu saja. Ini handphone ataupun juga media sosial membawa hanya kesialan, membawa keburukan di tengah-tengah anak-anak kita, terutama para kaum pemuda. Nah, karenanya itu sebarkan kebaikan, sebarkan ilmunya Rasulullah, sebarkan kecintaan dan hubungan yang menghubungkan mereka, mengkoneksikan mereka terhubung kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada para aulia wassalihin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di majelis ini, terutama mereka yang telah mengadakan majelis yang semacam ini dengan segala upaya jerih payah mereka membantu terwujudnya majelis yang semacam ini. Wabil khusus Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi dan juga segenap saudara-saudara beliau Al-Habib Ahmad dan juga semua anak-anak beliau dan cucu-cucu mereka semuanya, Allah Ta'ala berikan berkah, dan kita semua yang hadir tempat ini. Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani beliau bilang, tahu gak, di antara hal yang menyenangkan saya hadir di majelis ini, di antara hal yang paling menyenangkan saya menyaksikan bahwasanya yang turut berperan di dalam memberikan penyampaian, di dalam menyampaikan keilmuan adalah orang-orang yang bukan orang lain, tetapi dari cucunya Habib Ali sendiri, yang dari apa yang saya dengar, apa yang saya simak, nampak dari ujaran mereka dan dari bacaan mereka sesuatu yang keilmuan yang terpendam di dalam hati mereka, enggak diragukan. Ini yang menggembirakan hatinya Al-Habib Ali, ini yang menggembirakan hatinya Al-Habib Alwi bin Ali, yang menggembirakan hatinya Al-Habib Anis Al-Habib Ahmad bin Alwi, yang menggembirakan hati mereka ketika kita mengemban daripada ilmu dan dakwahnya mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para guru-guru kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan umat, memberikan pertolongan kepada umat, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sebagaimana Allah ta'ala memuliakan salaf kita, memuliakan para awliya wassalihin, menganugerahkan kepada kita apa yang Allah ta'ala anugerahkan kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak haramkan kita dari keberkahan mereka, dan juga Allah ta'ala muliakan kita dengan mencintai mereka dan mencintai orang yang mencintai mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.